Halo, gue Permana dari Kan TV. Kali ini gue mau ngobrol bareng sama teman SD gue yang udah kelihatannya sih struggle banget dari hidupnya nih, lihat nih. Dari tato-tatonya aja kelihatan banget ya kan. Kali ini gue mau ngomongin tentang krisis mental sih ya, Pri ya. Iya. Jadi apa sih menurut lo kalau krisis mental itu yang lo pengen bahas dari krisis mental ini tuh apa gitu? Gue sedih ngeliatin cewek-cewek yang pada nyari duitnya simple, Kayak misalkan, BO ya kan. oh Di kesesat banget, terpojok banget gitu kan. Ih, gue deh anjing udah gak ada pemasukan buat di ini. Ada juga yang ditinggal sama suami kan, jadi iya. kayak gitu. Sedih gue ngeliatnya ya. Tapi lo nggak bisa bohong juga kan kalau itu sebuah kebutuhan. Iya sih. Iya. Bahkan untuk menurut orang-orang kayak kita pun, seks itu setengah ada orang yang berpendapat seks itu tabu dan ada setengah lagi berpendapat seks itu adalah kebutuhan. Jadi kalau menurut lo, kalau kalau misalkan dia emang kebutuhan daripada gue having sex sana sini terus gue nggak dibayar, lebih baik dibayar, menurut lo gimana? Gak bisa dicoba kayak gitu. Dikasih ke orang ya kan. Dibayar kayak gitu. Gimana nih? Kebutuhan. Terus lu jual diri. Kan setahu gue tuh sorry kasar nyewe Iya. nyewe itu kan bercinta gitu, harus pakai cinta ya kan. Kalau cuman dicolok-colok doang pakai lilin aja, terus bikin video jual dia tuh kayak via WA. Kode-kode kayak gitu ya kan. Iya. Kayak model-model yang sekarang Iya gitu ya. kan, sekarang udah canggih Open kan. VCS gitu. Daripada kayak gitu. Ya, cuman kan gimana ya? Ada yang ngomong kan rasanya itu beda gitu. Kalau untuk gue sendiri yang belum pernah nih ya kan, kalau gue emang belum pernah jujur ya kan. Cuman untuk kayak begini tuh gue rasa gue banyak bertanya juga sama cewek-cewek. Ada yang bilang seks itu adalah sebuah hal yang tabu gitu untuk sebagian orang. Tapi ada juga yang bilang seks itu adalah kebutuhan. Dia ngomongin seks buat kebutuhan apa ya, buat dapet duit nih. Kalau misalkan dia lebih berpikir untuk kebutuhan dia dan dia lebih mentingin buat kebutuhan, terus dia lebih baik kayak ya udahlah daripada gue gratisin gitu kan ke orang, lebih baik gue ngejual aja gitu. Itu balik lagi ke ceweknya. Dulu mau diewe ya kan, Iya. kedepannya lu ditanggung nggak? Setelah lu dijanjin kan, lu dikasih masa depan yang jelas sih kan. Lu sama gue nih kita, jadi ntar gue bakal tanggung jawab nih, ntar bakal anda balikin lu, gue nafkain gitu, gue kasih kebutuhan lu. Tapi lo percaya nggak kalau omongan cowok itu banyak bullshit ya? Tapi sih ini cowok-cowok kalau gue doang komodo. Dia nggak, maksud gue ya ada lah istilah kasarnya sedikit enggaknya gue pernah dapet curhat gitu kan dari teman-teman gue yang istilah kasarnya dari line gitu kan, dari gue dapet kayak line square gitu kan ya. Ada orang yang gak dinikahin sampai hamil, ada juga orang yang sampai dia ngerelain segala macamnya buat cowoknya, akhirnya cowoknya kayak ninggalin gitu aja gitu. Cowoknya nggak kayak gitu, nah musnahin tuh omongan kayak gitu tuh. Ya akhirnya ngebuat ke stigma ke kita lah ya jatuhnya. Iya kan? Jadi katanya kayaknya cowok itu emang brengsek gitu, padahal nggak semua cowok brengsek gitu kan. Nah kalau ngomongin krisis mental kan bukan sekadar open BO doang nih ya kan yang pengen kita bahas, lebih ke pemikiran-pemikiran anak-anak sekarang lah jatuhnya, yang emang udah pengennya tuh hidup hedon lah jatuhnya. Iya sih. Iya. Lalu kan lu cuma gitu doang dapat duit, terus kayak yang nggak mau nih Iya. dibukain apartemen gitu. Terus sebenarnya bahagia nggak sih lo ngejalanin itu ya kan? Gue pengen nanya kan kayak gitu, lo bahagia sih ngejalanin ini, lo hidup sebagai simpenan gitu, diumpet-umpetin. Kebagian orang sih beda-beda, Pri. Ada yang bahagia karena kesederhanaan, ada yang bahagia karena kemewahan. Mungkin dia lebih seneng karena mewah, mungkin ya. Cuman, Mesti lu Firaun. iya, cuman, Kentot. Cuman ada juga yang emang kasarnya itu dia itu nggak mikirin, ya udahlah gue bang kayak gini lah jatuhnya gitu kan. Gue pengennya hidup enak cuman dengan cara yang simpel lah jatuhnya, kayak misalkan gue lebih baik udahlah gue jadi simpanan om aja lah
Ya kan daripada gue sama bujangan gak jelas kayak kita tuh misalkan kerja yang masih bentang-belentong ya kan yang mulai kena pemutihan. iya, belum lagi ada yang kena PHK ya. Jiwa teh. Aduh, ini corona efek banget sih. Cuman ya gue pikir ya kalau gue ya ngomong kalau buat gue diri gue sendiri ya, gue pikir sih kalau rata-rata yang gue temuin saat orang open BO itu adalah kebutuhan, karena yang gue temuin itu kebanyakan janda ditinggal sama suaminya nggak tanggung jawab, akhirnya seperti itu. Kebutuhan handspray. Bukan kebutuhannya spray aja jatuhnya, Iya, materi juga. Cuman nggak bisa langsung rubah sih kita ya. Cuman bisa ya ngasih nasihat itu ya. Masih ada cara lain deh. Seenggaknya gue pribadi, gue lebih seneng ngeliatin cewek gitu ya. Gue pernah ngobrol juga tuh sama OB di mall gitu ya kan. Gue lagi kenapa gitu. Dia tuh janda anak gue, ya kan. Hidupnya sulit, tinggal sama suaminya. Tapi dia struggling gak jual diri loh. Dan dia juga amit-amit. Tuh gue proud banget gue main kayak gitu ya kan. Iya. Kesana Istilah kasarnya. gue juga sampai kan lagi break. Dia juga santai kan, asik juga orangnya. Dia gimana? Kalau kebutuhan itu masih dari sampingin tau gak lo? Kalau dia ngeliat anak, Oh. kayak sekarang kalau misalnya dia tahu agama deh, ya, lo nafkain anak lo gitu, pakai duit itu ya kan. Kalau dari agama kan ngajarin nih, itu ngaruh juga ke si anak ya kan. Iya. Akhirnya Kalau misalnya- jatuhnya karma lah. Nah, kalau dia mikir panjang ke depannya nggak cuma buat karena gue butuh doang nih sekarang, Iya. itu bakalan jadi kayak Simba itu pasti. Jadi kayak anak bakal nyontohin orang tuanya lah ya. Nah iya. Cerminan pertama anak kayak orang tuanya. Nah, Ya kalau gue sih lebih kayak gini gimana ya, maksud gue jatuhnya kan kalau begitu efek broken home juga kan, yang akhirnya ngebuat kita lebih kayak nggak mikirin gimana nasib nanti, yang penting makan hari ini, bener gak sih? iya. Terus kalau misalkan lu ada di posisi itu, lu lebih mau lebih ke struggle lagi apa emang lu emang harus mikirin anak lu gitu? Gue pasti mikirin anak lah ya. Ya. Mungkin untuk mungkin ya, ini kan kita sebagai yang istilah kasarnya kita sama-sama calon bapak lah nantinya. Pasti kan, istilah kasarnya. Sama-sama kita bakal jadi calon suami nantinya ya kan. Yoi. Nah, ini untuk pemikiran yang orang-orang yang bener-bener istilah kasarnya beda lah sama kita. Dia itu bakal jadi ibu lah. Otomatis ibu itu Gue jadi ibu deh. iya, masih kayak kayak gitu ya kan. masih kayak gitu. Otomatis yang dipentingin oleh ibu adalah anaknya kan. Gimana pun caranya, yang penting buat anaknya. Nah, mungkin dalam artian kayak gini tuh dia emang udah bener-bener mepet kebutuhan gitu. Apalagi dengan emang nyari kerja tuh emang susah gitu kan. Terus juga kayak ya udahlah gue simpel untuk hari ini makan gitu kan. Tapi akhirnya berkepanjangan gitu. Nah. Kalau gue sedih deh kalau saya mentok kayak gitu. Kayak lebih mending ibu-ibu yang nyolong susu tuh kalau Yang itu dia- bukannya karena ini nih kan, tapi kan karena Betul. keadaan nih kan. Kayak lebih baik kayak gitu deh daripada si ibu harus, kalau misalnya dia orang sulit ya kan nggak ada gadget atau apa, dari gang ke gang. Om, sih Hai. Kalau gini, mas gitu. Dia Iya. Iya, cuman ya balik lagi kan itu kita nggak bisa ngubah mindset seseorang tanpa orang itu sendiri ada kemauan gitu kan, benar gak sih? gue juga nggak nuntut lu nggak boleh kayak gini, enggak, cuman pengen ngobrolin aja. Seenggaknya gue ngasih tahu deh dikit ya kan, lu ngapain sih kayak gitu ya, nggak harus kayak gitu juga, lu bisa gitu ngasih makan. Ayolah bocah perutnya manis sih emang kita, Iya, kan? makan sepiring kadang masih kurang. Kadang kita ngomongin balik lagi ke krisis mental ya kan, pasti otomatis dengan anak broken home kita punya stigma tersendiri kan, pasti otomatis kan. Kayak misalkan orang nganggapnya tuh anak broken home itu rusak lah jatuhnya, kayak Gue gimana juga lah. broken home. Iya, maksudnya gue lagi ngomongin pandangan berdua lah, maksudnya kayak kita berdua kan sama-sama nih
Jadi otomatis pasti orang stigmanya kayak gimana lah ke kita. Kayak lo lah, misalkan lo ditato begini kan, itu tambah stigma lagi nggak sih? Dengan gondrongnya lo nih. Cuma gue bodo amat, sebenernya kan gue mau bikin. Kalau misalnya gue lagi sulit nih, ada beberapa orang yang risih, gue minjem duit. Seenggaknya kan, ya pasti gue ganti deh. Iya, walaupun nggak tahu kapan lah gantinya Iya. gitu ya. Seenggaknya deh, lu tahu deh, masih lu hidup gak punya temen, ya kan? Lu gak punya orang-orang yang harap sama lu. Temennya gak harus banyak, kayak yang bisa lo Roger aja pas lagi butuh. Iya, maksud gue, lo juga nggak bisa ngebohongin semakin kita tua semakin mengkerucut teman kita kan. Dalam artian, akhirnya lo ketemunya cuma sama gue doang, akhirnya lo ketemunya sama Dede doang gitu kan. Yang akhirnya kita tahu yang mana benar-benar teman gitu kan. Iya. Kalau ngomongin soal krisis mental itu luas, Pri. Gak cuma open BO ya kan jatuhnya. Cuman kalau emang lu pengen bahas kita soal open BO doang nih, menurut gue, kalau menurut pandangan gue sendiri gitu, orang tuh 85% lah orang yang open BO itu karena kebutuhan. Satu. Dan selebihnya itu karena apa ya? Pengen keren. Terus juga pengen hedon hidup. Instagramable. Aduh. Ya itu. Emang banyak follower, banyak duit juga ya? Jadi kalau sistem di Instagram itu ketika lo banyak follower, lo bakal ada yang namanya endorse masuk gitu, dan itu jadi duit. Makanya orang kadang kan kayak nggak cewek-cewek sekarang lah, maksud gue ya, gue nggak ngomong siapa gitu kan, orang yang kayak bikin TikTok yang seksi-seksi lah, maksud gue gitu kan, yang akhirnya coba lu sadar dulu deh, baik lagi lu ngelakuin hal yang keren, kayak standarnya banyak kok yang disukai sama orang ya kan. iya Ini kan standarnya kayak lu nongkrong di pinggir jalan, yang penting lu fun aja gitu kelihatannya, itu juga udah banyak yang suka kan. intinya mah jadi diri sendiri aja gitu ya kan, nggak perlu ngikutin orang, yang penting have fun dengan apa yang punya kehidupan kita gitu kan. Nah itu lagi tuh, baik lagi kalau buat yang penonton BO kayak gitu, kan ada juga yang bukan, yang belum jadi janda gitu ya, Iya, yang belum punya anak. iya, Cuman lu open BO, orang tua lu kemana? Lu broken home, gue yakin kok orang tua lu masih nafkahin. Lu minta duit kayak cuman buat di kuota aja masih dikasih kok. Tapi kalau misalnya lo dia lebih pengen di online shop lagi ada yang keren, aduh, kurang-kurangin deh yang kayak gitu selagi lo belum kerja ya kan. iya. Nggak gini loh maksud gue, gimana ya, rata-rata untuk anak Jakarta tuh yang gue temuin ketika mereka umur 15, 16, 17-an itu masih labil, Pri. Masih demen dengan gaya hidup lah jatuhnya. Dengan gaya-gaya hidup yang kisah kasarnya, gue pengen glowing lah jatuhnya ya kan. Dengan harga skincare yang sekarang emang udah mahal banget ya kan. Dengan sekarang harga tas lo yang udah berjuta-jutaan gitu kan. Dan itu gue temuin emang rata-rata ya emang karena gaya hidup yang akhirnya ngebuat mereka ngebuka aliran buat yaudah lo gue pengen nyari duit yang penting gampang gitu. Gara-gara sosial media sama kemajuan teknologi. Iya, akhirnya kayak gitu. Dulu umur segitu gue pengen main doang. Gue pengen main SMP gue di mabuk, gue pengen mabuk doang gue tiap hari. Pokoknya intinya dulu tuh kalau misalkan nggak ada rokok kayaknya gak enak banget gitu kan di umur-umur segitu lah. Dan Bis makan mak, goceng mak. Ikut rokok 2 batang mau granita. kalau lagi liburan dia siapin tuh ceban sama mak. Dis ya kan ceban nih main warnet nih. Malam minggu ya. Malam minggu. Paket malam. Yang orang-orang 8 jam, 6 jam. Teman-teman gue balik jam 8, gue jam 5 udah kelar aja. Sisanya kalau nggak nontonin tidur sebelahnya. Subuhan di warnet. Kamu di mati gedor-gedor itu. Sama emak. Apa buat? Terus tuh. Tapi kalau cewek gue nggak tahu deh. Kan karena gue punya adik cewek. Jadi kayak lo pengen gue peduli itu ya. Berarti lebih peduli sih. Ya, jadi intinya sebenarnya lo ini lebih ke peduli lah ya jatuhnya sama mindset yang emang nggak seharusnya open BO tiba-tiba lo punya pikiran buat open BO. Tapi lo nyalain lingkungan juga nggak sih kalau begitu? Gue gak nyalain lingkungan, cuman gue nyalain
Ini teknologi ini kayak nih. Dulu kan cuman ada di pinggir jalan doang tuh kan, jam 12 malam udah gitu. Rata-rata yang udah pada berumur gitu. Yang udah 30-an lah ya. Emang benar-benar jatuhnya buat kebutuhan lah. Iya, ya kan. Jadi itu yang jajan sama dia juga cuman yang Kayak supir-supir truk. yang jauh dari keluarga gitu, daripada coki lah apa deh. Ini Kontol. iya lah. Iya, gue paham lah. Cuman gara-gara teknologi kan jadi Kayak gue juga pengen tahu tuh gue pencet sopan gue siapa itu anjing kalau ada. Gue tau orang gue gebukin. Gila aja lu bikin pencetusan kayak gini nggak ada. iya, emang awalnya sih teknologi yang kayak hak asasi tuh loh. Nah, kalau misalnya orang yang udah nafsu seksnya liar kan pasti dan saudaranya kayak yang di bokep-bokep tuh dicunggut-cunggut gitu ya kan. Kasihan yang baru terjun ya kan. tahu boleh. Gue sih bener-bener lebih berdoa kayak gitu yang baru terjun set ketemunya memang begitu jadi kapok gak mau lagi gitu. Kalau saya baru terjun dikasihnya yang enak-enak keterusan pasti. Jadi buat om-om nih kalau saya gitu ketemu sama yang ABG siksa aja langsung. Langsung biar ya. dia kapok. Kayak apa ya harus kayak gitu juga kita ya. Sebenarnya sih enggak, cuman kalau menurut gue ya ada suatu kayak misalkan sih emang sih kayak begitu dorongan diri juga lah jatuhnya. Iya Kemauan juga kayak misalkan ya gue pengen hidup enak ya gue harus seperti ini gitu kan. Ya susah lah kalau kita mau ngomongin soal kayak ini ya, emang sih nggak semudah gue juga ngalamin namanya masih muda pengennya yang insan-insan ya. Cuman semuanya kan ada proses kalau masak mie namanya mie instan. Cuman lu harus masak air dulu. Udah kayak gitu aja sabar-sabar deh. Lu kalau yang buat yang masih ABG itu gitu ya. intinya nggak ada yang langsung mateng lah. Masih ada yang harus direbus atau digoreng dulu ya kan jatuhnya kayak gitu. Kalau lu pengen muka lu glowing kayak minyak goreng aja udah. Nggak usah pakai yang skincare apa. Kalau mau lebih praktis lagi pakai bumbu pecel ya kan biar pedesan dikit. Iya. Kalau merah-merah di sini nih, minta abang lo saya tabukin dikit tuh. Kalau udah merah hilang tabuk-tabuk lagi sini. Aduh. Ini kok kurang merah nih, tolongin dong. Ini kue habis ya kan. Padahal dandan juga cantik. Kebutuhan apa ya? Kalau buat yang belum berumah tangga. Kalau yang udah berumah tangga coba dipikirin bebe lagi. Tapi sebenarnya kayak kita juga cowok-cowok lebih suka sama cewek yang lebih kayak natural sih ya. Natural lah. Kayak misalkan ya udah gue ngeliat lu yang emang bener dasaran doang lah jatuhnya. Kayak bangun tidur gue ngeliat lu. Gue sih gini Iya tapi ada nih, tunggu dicas. Ponakan gue gitu kalau tidur diabsen semua aja. Botol susunya juga enggak? Semua ada. Kayak kupluk idan dulu. lu jangan salah artiin ya. Nih si air putih nih. Ini bukan asli nih air putih nih. Lu jangan salah ngartiin nih. Nyokap gue rock and roll. Botol anaknya bukan minum dicuci ya sih. Lu jangan salah ngartiin nih. Ini gue sadar nih nggak mabok ya. Ini bukan aslan. Lo, kita juga ngopi doang ini. Cuman acak-acakan. Ya cuman ya akhirnya adalah titik sadarnya dia kayak misalkan nasihat yang tapi ada yang ngomong nasihat yang paling apa sih namanya yang nasihat yang paling manjur itu adalah kematian. Masih harus nunggu mati dulu. Ya akhirnya ada yang seperti itu gitu ya sampai mati dia masih kayak gitu. Ya udah namanya tol. Ya gitu. Padahal udah dapat pukulan ya kan. Tonjokan ya kan. Belikan sesar. Tapi masih kayak gitu kan. Berarti akhirnya yang nasihat terbaik lu emang cuma kematian doang. Nunggu sampai malaikat berjubah hitam bawa tongkat ini. Cabut lah. Grim Reaper aja. Gue kayak main Losaga lagi Grim Reaper ngentut.
Masih harus kayak gitu. Kan seenggaknya harus ada orang yang ngebahas nih. Iya. Tapi lo siap ya ketika gue terbit ini video banyak yang komen gak enak tentang kita. Gue bodo amat. Iya maksudnya kayak kita banyak dihujat lah nantinya. Siap ya. Gue kasih alamat gue udah. Datengin Datengin aja ya kan, iya. Kalau emang mau diskusi ya kan, bukan Iya, kita bukan mau gue sekarang udah gak pakai udah mental preman ya. Iya. Kayaknya kita emang harus kayak Dikit-dikit ya diskusi aja nggak usah pakai ribut-ribut lah. Kalau mau dikencengin lagi pakai argumen bebas. Lo Bebas. punya argumen, gue punya step gue sendiri. Intinya gue nggak bakal lebih kelihatan lah orang yang lebih kelihatan lah orang yang benar-benar tahu isinya dibanding orang yang cuman keluar anjing gitu doang ya kan. Iya, akhirnya kita lebih slow bakal nanggepinnya gitu kan, nggak pakai emosi lah. Tapi yang anjing-anjing kayak gitu orang yang nggak punya pemikiran sama apa ya, bahasanya apa sih tuh, jadi lo bijak gitu, bijak. Jadi ada orang komentar tentang kayak gini, jadi gue ngebahas kayak gini juga bukan ngewe ya, cuman gue setiap dulu jarang pacaran juga kan. Gue sekali ketemu gue ya udah, gue ngejalanin berapa tahun, gue ngejanjiin lo ke depannya setelah udah masa-masa hancur bareng, bobrok bareng, jadi kita hancur bareng, bener bareng, kita udah pernah rusak kayak gini semua. Ya bahkan gue pun istilah kasarnya sama calon bini gue pun gitu, gue terbuka akan masa lalu gue, dia juga terbuka akan masa lalu dia ya. Akhirnya kita bisa, yang emang letaknya dari semua itu adalah penerimaan, gimana kita bisa nerima orang itu ya kan, bukan seberapa kita, wah lo cakep nih, gue pengen gue nikah sama lo gitu kan, sebenarnya bukan itu. Itu pas bangun tidur mukanya ambiar. Iya. Ya ilernya habis ini berkerak ya. Kaget ya, syok. Nasihat yang emang bener kayak gitu kan, emang kita itu emang harus cintain orang itu yang apa adanya dia gitu kan, maksudnya kayak gitulah, lebih kayak nerima emang orangnya begini gitu kan. Ketika ya lo harus pahamin akad itu bukan ketika lo saya terima nikah dan kawinnya, bukan nikah dan kawinnya doang, tapi lo terima segala apa yang udah ada dalam diri dia, sifatnya dia ya kan. Itu kan perjanjian lo sebenarnya bukan sama penghulu tapi sama Tuhan lo. Kalau lo mau kayak misalnya DJ suami, Iya. Ya lo rubah sih. Kan aku nih kayak aku. Oh, kira lo. Apa itu tadi? Ya rubah aja. Kan namanya kita supir metro dia tuh ya tuh. Iya. Kalau nakoda kekerenan. Iya, nakoda. Iya, soalnya gue denger dulu bahasanya nakoda. Nakoda metro gitu ya anjing. Ya penting sesuai jurusan gitu kan, lo jangan belok. Supirnya supir. Iya, supir. Yang penting lu satu tujuan. Kalau emang lu dapet Kampung Melayu Pulau Gadung ya udah gitu. Lu jangan nyasar-nyasar lo tiba-tiba. Maka itu perhatiin angkanya. Lu salah lagi kan. Dan lupa nanya sama orang itu. Bang ini bener gak bang? Kok salah kan dengsin ya kan. Yang ditanya orangnya rese ya. Nanya Kalibata. Jadi ke Pasar Minggu bablasan. Kalibatanya nggak diiniin. Nggak berhenti Kalibata. Metronya iseng. Supirnya iseng, kena ke iseng aja. Padahal dia ngomong, bang, nanti sampai Kalibata ngomong ya. Orangnya tidur nggak dicuel. Tidur udah amat. Sampai Pasar Minggu nggak tahu bangun. Gue juga kan jadi kena kayak gitu kali ya. Biar bayarannya lebih gedean dikit. Ada 3.000, 6.000. Udah amat. Ngelantur anjing. Udah amat. Iya, kan soalnya nakoda istri kalau misalnya udah sah ya kan, itu lu rubah aja dikit-dikit itu. Emang kalau misalnya awal-awal ngomongin pasti baget ya kan. Iya. Cuman slow aja orang diiket tuh ya. Jatuhnya Sampai kapan? omongan kita emang harus dipakai gitu kan, jatuhnya dengan karena kita juga nasihatin bukan karena nasihatin yang nggak bener gitu, pasti otomatis yang buat dia kayak misalkan ya lo harus kayak gini loh gitu, lo udah jadi istri, udah jadi ibu gitu kan, jatuhnya lo harus kayak begini gitu kan, kayak lo sebagai nakodanya, dia sebagai kaptennya jatuhnya. Lo jadi lo pemegang penuh atas kekuasaan gitu kan. Iya. Gue paham. Iya. Salah kamar. Kalau misalnya di keluar kamar disipir. Iya. Ini kamar gue yang punya. Aduh.
Kalau gue nggak tahu anjing, cuma dengar cerita doang. Malu pikir gue tahu anjing. Gue tahu ceritain ya. Iya, gue tunggu ceritanya. Coba tahu ya kan, ada diskusi kayak gini meledak channel YouTube gue. Amin. Udah ya, kalau meledak jenggot lo panjangin. Jenggot tapi bewok. Jembut. Itu abang-abangan gue nonton ya. Ini kalau mbak yang nonton gue ya. Malumin ya om ya. Semuanya. Iya. Ini yang ngomong bukan gue Magung. Apaan anjing? Sadar. Tapi mulut ya. Ya tapi intinya sih kalau gue lebih kayak ya udahlah, kalau emang kita mau ngubah mindset seseorang ya harus ada kemauan dari dirinya dulu sih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya pun Cuman pasti kalau kemauan dari dirinya belum ada, kalau nggak ada yang negur atau apa kan nggak bakal juga. Iya, kayak misalkan lu nggak mungkin dapat hidayah kalau emang lu nggak ada yang kayak nepok diri lu sendiri. Kayak lu ngerokok di stasiun deh, Iya. dicok sama PKD, yang ngerokok di sini. Nah ya. Kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya itu instan langsung kita matiin. Kalau ngomongin manusia kan, ntar dulu lah. Nah kalau udah kejedot sama gerbang otomatis baru udah mikir sekali itu ya kan berubah. Step by step gue juga orangnya batu, cuman lama-lama oh iya juga ya. Makanya karena kita batu, di dalam hidup kita itu harus ada air, jatuhnya kayak gitu. Jadi kan kalau batu tuh semakin ditetes-tetesin air juga bakal rapuh gitu. Semakin juga kayak kita gitu. Kalau kita nggak punya orang yang bisa netes-netesin kita air itu, kita juga mungkin masih batu kayak gitu. Karena gue pribadi berkata batu ketemu batu, cuman usahain jadi itu Candi Borobudur tuh lo. Oh jadi usahain gue bisa enak, iya, tetap gue enak dilihat. Gue bisa ngebangun sesuatu lah jadi. Nah, ini kan nggak harus air juga. Iya. Cuman gimana kita ngebentuknya aja. Ini bisa jadi rumah oleh apa nih? Batu. Nah, ya kan. Cuman sih kalau gue untuk saat ini sih walaupun gue emang awalnya ya namanya dulu masih mudanya kita nggak emosian lah jatuhnya. Kayak misalkan bawa motor dikit ada yang ngelokitin kita ngentotin. Cuman yang lama-kelamaan kesini-sini kita jadi kayak apaan sih dulu gue ya? Nggak orang kayak gitu ya? Ya ini preman banget. Ini jangan diputer balikin. Kenapa lo? Kagak bang. Kagak bang, gue apa? Gue lah tahan. Gue lah tahan. Baik banget, lah tahan yang ngentot. Orang biasanya kontol-kontol ya. Ini ngentot aja. Udah gitu ngomongnya keras lagi. Ngentot gitu, gara ngatain. Tai. Kalau ada tuh, gue dulu udah ngaca dikit kan, ada orang latihan, kontol di sini, dia awal-awal latihan disuruh sama main nyangin lele ya, jadi pas dia pegang kayak kontol. Ini ada mama, iya, awalnya tuh mudanya nggak latihan anjir. Oh jadi baru-baru itu aja gitu. Gak garis saya, lele kayak kontol aja. Goblok ya sih. Jadi dia sama kontol udah kebiasaan jatuhnya. Gitu. Tapi lu percaya proses kan? Percaya lah. Maksudnya percaya proses, kita nggak ngianatin hasil gitu nantinya. Gue udah ngalamin sih. Kalau orang yang belum ngalamin pasti bakalan baget. Tapi kalau udah ngalamin, oh iya pasti berubah sendiri deh. Akhirnya yang menuntut kita akhirnya pola pikir sendiri sih. Bisa ada sendiri. Iya. Kayak misalnya lu lagi main diomongin sama orang bodo amat ya kan. Cuman pas udah nyampe di rumah lo ngerokok, ngopi, pasti kepikiran. Iya. Enggak kalau misalnya lu belum ngalamin sama yang diomongin tuh. Masih belum sadar, kalau lu udah ngalamin baru deh. Iya, ini waktu itu gue ingat omongan sini gini. Kayak gitu. Berarti enggak ada salah kan kita bikin kayak gini nih buat siapa tahu deh. Iya, siapa tahu berguna lah buat nusa dan bangsa. Nggak nusa dan bangsa juga sih, maksud gue lebih kayak berguna buat orang-orang walaupun nggak banyak gitu orang-orang yang ngelihat ini berguna gitu kan. Cuman gue rasa
Ya gue nggak perlu capek-capek kesini lah jalan kaki ya kan buat bikin video sama lo Priok ya? dari anjing. Tanjung Priok. Dari rumah bokin gue dong anjing. Ini jalan kaki ya. Bener-bener musafir di bewokan. Kita hitam panjang. Ini training anjing. Oh, training. Iya. Gue abis ketatain kira legend. Gak intinya pokoknya yang gue sih pengen lebih ke ya udah gue bikin video ini bisa bermanfaat lah buat orang gitu kan kayak ya intinya lo harus percaya sama potensi diri lo sendiri gitu. Jangan itu kata anak pang ya kan kalau misalnya bikin lagu tuh makanya anak muda zaman sekarang gampang sanyet karena mindset ini yang dari kan di kuping langsung kotak ya kan. Iya. Didengerin tuh liriknya cengeng ini cengeng ya dengerin musik nih pas tau nih kasih ilmu nih. Dengerin musik tuh jangan cuma dari liriknya sesuai sama yang lo alamin sama keadaan lo ya kan cuman dengerin yang musiknya gumbrang-gumbrang cuman lihat isi liriknya Ya bahkan gue suka musik kayak Asking Alexandria, Alessana gitu kan dengan track-tracknya pun sebenarnya ada makna di balik lagu-lagu itu. iya. Kayak misalkan Run Free gitu kan, apa sih di Run Free itu ya kan? Ya lo sebenarnya lo harus lari sebebas mungkin. Gimana caranya lo harus bisa ya hilangin kontrol akan diri lo, jadi lo bisa jadi diri lo sendiri ya kan? Iya. Jadi dengerin musik itu jangan cuman aduh nih lagu kayak gini gue banget anjir ya di bawah keran gitu nggak punya shower ya kan di lantai keran segini gitu deh beres nunduk gitu jauh kayak gini Terus dibikin video ya kan? iya Sambil ngerokok gitu kan? video cewek semuka Iya. terus pas di sini anjing duduk ngedeprok gitu ya tai Udah nggak ada betap ya? iya Pakai deprok doang udah. kayak di video klip kan ini video keran anjing tai dong buat ngerubah mindset dari omongan lu deh kan dari omongan keadaan baru kesadaran gitu aja stop dah open BO enaknya bentaran doang Penyakitnya rasain Iya. ini amit-amit intinya apa yang lo tanamin pasti lo bakal dapet deh hasilnya gitu. Ketika lo nanti ya emang HIV itu nularnya emang nggak terlalu ini banget sih maksud gue gitu ya. Nularnya HIV itu kecuali berhubungan seks ya kan. Kalau emang cuma ciuman doang sih enggak lah. cuman juga Cuman kayak lo, gue pernah nonton Dr. Oz tuh, kayak lo giniin galon nih, di dalam galon itu satu kali ciuman itu lo cuman kayak netesin di galon doang, jadi nggak penuh, jadi nggak bakal penuh, jadi yang bener-bener pengen efektif banget ya. Kalau emang bener-bener yang udah kena HIV itu ya udah colok ya sih colok kesetrum jatuhnya. iya Iya, harus kecolok dulu kayak gitu jatuhnya yang gue tanggap gitu dari Dr. Ross, cuman gue nggak tahu lah istilah kasarnya ya udahlah gitu. Gue main bersih kok gue main ini kok ya, anjir sekali dua kali kayak gitu ya kan namanya laki Tapi ada lagi nih krisis mental yang lain yang pengen gue bahas, kayak misalkan cowok dapet cewek yang udah nggak perawan terus ngerasa dapet cewek yang udah nggak perawan nih, pas nikah gitu terus dia ngerasa nggak beruntung gitu, jadi cowok nggak beruntung, jadi sial gitu. Itu menurut lo gimana sih? tapi sih itu nggak ngaruh anjir perawan Iya. apa yang enggak sebenarnya ngaruh nggak sih kayak orang yang tajir gitu ya Iya, dia pengen dapet cewek yang perawan gitu. emang cinta harus punya perawan ya kayak lu masuk di akal nggak sih itu menyinggung perasaan nggak sih Iya, sebenarnya itu menyinggung perasaan. Cuman kalau menurut gak banyak orang sih ya, menurut cowok-cowok yang istilah kasarnya agak gaya-gayaan lah ya kan. Kenapa nggak harus dipukul rata juga kayak lu? Kalau lu nonton cewek perawan, dia juga harus perjaka lu juga harus berjaka. Kan Bener itu gak sih? perjaka, ya kan? Iya. Sama-sama buka segel Iya. ya udah joinan aja Iya, kenapa lu harus seselin gitu kan? Bener gak sih? kan misalnya hari-hari lo nggak jalan lo mau aktivitas tuh sambil ngewe mulu kan enggak kan
Emang juga perawan cuman pas sekali colok udah kan enggak. Lagi pula kan itu istilah kasarnya hal yang nggak kelihatan gitu kan. Perawan atau nggak perjakaannya itu kan hal yang nggak kelihatan, Pri. Kalau perawan kelihatan sih. Nggak, maksudnya ada yang hilang perawannya gara-gara nggak, bukan karena ngelakuin seks doang kan. Lo percaya kan hal itu kan? Gue pernah Beneran denger kan lo? Jadi kayak misalkan dia emang pecah perawan gara-gara dia kayak ngikut balet tuh. Jadi tuh ada yang splitnya gitu kan, itu katanya bisa pecahin perawan juga itu katanya. Jadi gue pikir kalau emang semua cewek dituntut untuk perawan, sama lu cowok-cowok gitu, lu juga harus siap dituntut perjaka. Iya kalau sudah ditanyain, iya gue perjaka udah. pas udah ada Bekasi. pas udah di kamarnya nggak tahu, jadi ahli loh. Kalau begitu masih simpel. Gue belajar dari mana? XNXX. Tutorial gue sih. Sebelum ini, jadi sebelum kita nikah tuh berapa bulan kebelakangan ini gue nonton ya sih kan. Tai. Biar gue nggak tabu-tabu banget ya anjing, itu bisa aja alasan doang kan. Itu sih buat nyenengin, jadi kesan pertama tuh kayak anjing lah. Tai lah lo kayak gitu. Sama-sama aja udah. Kayak kalau buat ngomonginnya enggak yang berumah tangga dulu ya. Pacaran klop aja dulu deh. Iya. Lo sama pasangan lo gimana nih? Terbuka aja, saling terbuka. Iya. Kayak lu punya masa lalu, lu juga harus ngomongin sama pacar lu. Ya masa lalu lu tuh lu harus tahu, dan dia juga harus tahu. Jangan sampai dia tahu dari orang lain gitu. Karena bisa jadi masa lalu itu jadi pukulan telak buat dia. Bener gak? Lebih baik kisah kasarnya dia tahu dari diri lu sendiri. Iya. Kayak kita akrab nih sama mantan ya kan. Cuman dia nggak tahu nih kalau ini mantan kita. Tapi dari orang, wah. Iya, itu jadi bumerang juga, iya. Katanya kita ketemu mantan cuma pengen bisnis gitu kan awalnya, jadi curigaan ya kan. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya mau bisnis jangan sama mantan. Kadang suka iseng. Iya, kita tuh CLBK ya kan, cinta lama blebek-blebek. Gitu. Dia kalau dia jadi mantan dia blokir. Kalau gue lebih bilang kalau emang pacaran itu kalau emang mau pergilah dengan tuntas ya. Lu harus ngilang total jatuhnya ya. Lu kalau emang ketemu ya pura-pura nggak kenal aja gitu. Ya karena gue selalu terapin kayak gitu juga, bukan karena mau musuhan sih. Mau di depan muka juga. Iya. Gue nggak lihat. Ya sih. Bukan karena mau musuhan juga sih, maksud gue kayak ya udahlah, hal kita tuh udah tuntas gitu kan, udah gitu. Masing-masing kecuali lo udah nikah terus lu cerai gitu kan, maksudnya gitu ya, jangan sampai lah istilah kasar ya kan, amit-amit lu dapat anak gitu kan, itu nggak bisa lo pergi dengan tuntas karena ada tanggungan anak gitu kan. tapi gue harap bokap gue juga nonton sih. Nonton kan. Namanya udah gede nih. Ngomong juga ditonjok. Dia lagi berantem tahu apa gitu. Udah amat. Ya intinya walaupun kita belum sampai ke jenjang pernikahan ya, soal kasarnya kita udah bisa siap lah saat kita nikah nanti, kita harus seperti ini gitu kan, harus seperti ini gitu kan, usahain nggak sampai jangan sampai kayak orang tua kita lah jatuhnya. Bener gak sih gue? Bisa juga nih sama om yang nafsu liar nih yang apa ya? Black colorful nose ya. Belang. Colorful kan? Belang kan. Belang. Ya lah. Nafsu pengen spray. Dia punya gini ya kan. Dia pakai duit lu buat ngasih kerep. Nah, kayak simpanan kan. Yes. Buat menghidupi dia. TP nih ya. Ini lo kasih ke bini lo buat dandan, ke salon. Kalau bilang kayak memang kan ke dokter ada ya kan, bisa deh tuh mau lo jahit lo bikin rambut juga biar bisa dicolok. Iya, di situ kasarnya kan itu udah bekas-bekas lo juga ya kan. Kalau ngomong gak enak kan gak masuk akal juga gitu maksud gue. Iya, itu
Gua Soalnya masalah daging yang itu tuh bukan kayak bahan yang nggak karet ya, sekali dibengkek ya udah jadi begitu aja. iya, Kan dia masih pasti ngikutin itu lo lah. makanya nonton dokter siapa tuh? Dokter Boyka. Jadi dokter BF. Soalnya gak, tapi sih gue nonton juga gitu buat Iya. edukasi juga gitu, maksudnya kayak misalkan kita kan namanya manusia ya, adalah rasa bosan gitu kan, gimana caranya ngatasin kebosanan saat seks gitu kan, kita harus tahu juga gimana misalnya di kan. kasur, ya lu di teras kayak gitu. Berkata yang ngontrak bodo amat. Biasa ini ya. Gitu Kau juga. ngerti? Ya kalau nggak lebih ke lo cari suasana baru, kalau emang lo mau ke lo nyewa hotel lah jatuhnya, kalau emang lebih pengen kayak wah gue pengen ada hal yang baru lah gitu kan. Oh yo ada, Raiders ada ya kan. Main supaya di rooftop. Iya, anjing. Lagi ngimpi ada drone aja. Dilatih nama drone kita gini. Canggih banget, canggih banget. Sambil gini, woi kane nih. Anjing. Yang main drone paling bilang ya kayak tadi rusak. Tadi ditegasin sama di jum-jum. Waduh ya, mending gue bini gue gak bosan gitu doang. Iya, betul. Besoknya viral aja. Enggak, masih bisa lah diatasin lah kayak gitu. Masalah bini lu udah tua, ya elah. Kalau misalnya bini lu udah tua, lu apaan? Iya. Kan rata-rata gitu, katanya om-om ya kan. Anjir, kalau lu udah tua, bini lu udah tua, Iya. lu apaan? Lu juga udah tua gitu kan. Lu udah Iya. ngejalan itu tahun. Sayang lah gitu. Lu Ya, lebih pikir sama hati mereka nih, perasaan mereka deh. Iya. Kalau saya tahu kayak gimana nih. Dan kalau buat para istri, lo ngizinin laki lo buat kayak gitu, kayak mendingan lo suruh suami lo buat apa namanya? Kalau misalnya banyak istri apa? Kawin lagi. Bukan. Poligami. Poligami, nah tuh sampai 11 gitu ya kan, misalnya Ngaruh lah, 11. sore-sore. Lo belanjakin semua deh tuh bininya. Istilah Lo kasarnya, kena atu-atu. istilah kasarnya yang penting dia bisa bertanggung jawab lah jatuhnya gitu. Cuma Cuman punya duit ya kan? iya. Cuman yang jadi masalah kan saat poligami itu kita nggak bisa ngomong apa sih namanya, ada hal yang nggak disakitin gitu, pasti ada orang yang tersakitin juga gitu. Nah, jadi cuman kan seenggaknya masih di maklumi, dan itu juga bener lah. Iya. Masih lebih bener gitu. Karena kelihatan jatuhnya. Nah, lo sahin juga, Iya. lo tanggung hidupnya, lo tarik ya kan. Jadi lebih jelas lo buang duit juga. Jatuhnya yang lo cari pakai halal nih, nggak tahu dia itu hasil korupsi banyak gitu kan. Iya, intinya gitu Ya, lah. seenggaknya masih jadi lari ke hal yang bener ya kan. Berarti poligami di atas nama agama itu jatuh krisis mental juga nggak sih? Jangan mengatas nama agama. Oh, iya, maksud gue kayak gitu. Sebenarnya poligami itu bukan atas nama agama, sebenarnya lu nafsu. Kalau lu mau ngikutin Rasulullah, ya lo yang lo nikahin itu bukan gadis-gadis anjing. Bukan ABG. Bukan Iya. ABG yang Iya. lo nikahin, justru janda yang anaknya banyak, yang emang lu naikin derajatnya jatuhnya. Iya. Kalau lu naikin ABG ya anjing tuh mah nafsu doang. Lu cuma berlindung di atas nama agama doang jatuhnya, bener gak, Bang? Gue ketemu ABG nih di kampung ini ya. Iya. Susah banget Iya. miskin. Gue pengen ngasih keluarga ya. Iya, tai. Keluarga. Padahal bujangan juga ada yang sukses bisa ngangkat dia gitu kan. Dia masih bisa struggle buat hidupnya anjir. Si ABG masih muda, dia bisa cari kerja ya kan. Kecuali emang Berbakat kaya. lu duda lah jatuhnya. Gua nggak masalah Nah, kan. kalau itu kan Lain persepsi lagi lah. iya, bukan om colorful nose yang udah berkeluarga cuman masih suka Masih jajan. iya. Beli merek kan sih om, kan ada. Karena ada robot-robot yang gitu ya kan. Iya. Ada Gitu. cuman Enggak, Ada suaranya ada juga. inovasi baru. anjing inovasi baru. Iya, gue nonton dari Facebook ada. Ya gila. Jadi dia ninggalin keluarganya buat itu, Cuman demi gitu toy doang. sex. Toy sex gitu. Dan dia juga bikin robot sex itu. Dia tinggal sama robot sex saya. Cuman emang itu Dia namanya. bikin itu robot jadi bisa ada suaranya, Oh, bisa jadi kayak ngebangkitin gairah seksnya. Jadi kalau saya kan
enak nih gitu lah pokoknya. Jadi ada inovasi terbaru lah dari dia sendiri gitu kan. Jadi kan itu lebih keren lah anjir. Elegan lo anjir, gila lu. Nafsu seksnya jadi gila. Dia kepikiran gitu ya. Iya. Cuman jadinya Jadi jadi kayak begitu apa ya? fantasi ya. Nah iya sih fantasi. Emang kalau misalnya orang luar tuh pasti gila ya. Gila. Dibandingin kita mah istilah kasarnya kita masih lebih kayak ya udahlah kita lebih suka sama yang emang Ya, nyata kalau misalnya gitu. kita gede di gengsi sama kanan kiri kalau kita kan. Kalau dia mah udah gue suka udah amat. Iya, gitu. Cuman kalau kita juga kayak kita masih nalar sama akal aja. Nah, Iya. Kalau udah nggak nalar sama akal ya kasarnya anjing apa sih? Nah, kayak itu. Di negara gue sono Inggris kan. Hah? Enggak. Jadi di sana tuh ya orang-orang nih. Ya gue punya hal gila apa ya? Gue lakuin, gue dipandang orang gitu, gue bodo amat udah. Iya. Kalau di sini kan dikucilin gila ya. Jadi gila ya. Kalau di sana udah bodo amat. Orang-orang lihatnya juga bodo amat. Ya udah masa bodohan lah jatuhnya. Nggak ada. Ya akhirnya ya kita tinggal di negara kayak emang jatuhnya kita harus siap dengan omongan tetangga. Iya. Mau gimana pun, mau lo tinggal di klaster kayak, mau lo tinggal di Iya, apartemen ya kan ya. Lo ada grup arisan. Bener gak gue? Iya. Otomatis omongan juga ada gitu. Kalau nggak ada obrolan, arisan lo ngobrolin apa ya? Awalnya mah suaminya gimana nih? Ya, itu jeng kias ya. Itu kan kemarin jeng anaknya di sini. Aduh. Anaknya gancet deh. Anaknya gancet. Ngewe di mana? Itu pinggir got. Jadi gancet sama got deh. Iya. Jadi dia tuh kena saluran pembuangan air. Pas dia colok ada tai api gitu. Kayak tikusnya. Teh anjing. Jadi anjing ngebahasnya dia tolong. Ntar gue tulis deh di depannya, warning, konten ini khusus 17 plus. 17 plus lah. Kalau yang di bawah 17 juga Boleh khusus lah. cewek yang Emang udah tahu sengaja lo open mind jangan sampai bu kayak gini udah gitu aja. Satu lagi dia kata nganggur, bu kayak begini lama bu nganggur ya kan. gue bahkan ada keinginan dulu kayak begini, cuman ada hal terberat gue yang nggak bisa gue lakuin untuk kayak gini gitu akhirnya. Jatuhnya Ini masalah nekat aja. iya. Cuma gue beratnya gue itu kadang kan kata orang kan itu nggak bisa sholat gitu kan ya. Jadi gue itulah gue salah. Gue macam-macam lah. Gue sebelum kayak gini juga cari tahu dulu semuanya baru. Ini di bawah kulit atas daging air wudhu nyerap kok, kecuali temporer. Kalau ada orang bilang temporer masih bisa tuh tolol. Isolnya di atas temporer dulu itu ya. Iya. Iya. Jadi dia nggak nyerap sama air wudhu jatuhnya. Karena dia bisa hilang kan. Nah yang pakai tato yosan tuh itu gak boleh tuh, berarti dia nggak nyerap kan. Nah, kalau cowok lu saat Jumat gak usah deh. 2 kali doang itu 2 minggu ya. Kalau 3 kali kan kafir. Aman kalau 2 kali nggak. Masih Islam kan. Tapi pas pandemi begini gue berasa kafir sih selama 3 bulan gue nggak Jumatan. Ini karena negara aja. Sebenarnya nggak apa-apa, masih banyak kok masjid yang batu. Cuman gue sedih juga tuh. Puasa kemarin gue sholat subuh kan. Setahu gue yang diajarin agama dari dulu tuh saf rapat. Iya. Dan pada masa lalu juga belum ada pandemi kayak gini kan. Saf apa? Jadi saf kayak gini kita nggak tahu tuh hukumnya deh. Cuma sedih aja yang biasa kita lakukan jadi nggak duluan. Ya udah sholat sendiri aja. Ya akhirnya iya. Akhirnya gue pun gitu ya. Akhirnya gue pun ya ke masjid juga karena sholat Jumat doang gitu kan. Kalau udah gini kayaknya yaudah gue sholat sendiri di rumah ya sama aja bohong gitu. Karena menurut gue ya saf gak rapet gitu kan. Apa saja juga gitu. Cuman gue masih kayak ya biarin lah itu urusan lah, penting gue niatnya sholat gitu kan. Iya. Kan tuh nggak tahu. Jadi lu udah niat aja Udah dapet pahala lah ya. Kalau gue kayak gini kan kanan kiri ada nyatet kan. Iya. Kalau yang kanan nih pupenya banyakin, ini pupet tempetin. Karena ya intinya gitu aja. Pokoknya gue berharap banyak banget sama lo semua di video yang hampir sejam ini.
bisa lo serap ilmunya aja sih, gak usah terlalu gimana lo, gak usah baper-baper juga sama kata-kata kita berdua. Ya baper sih boleh ya kan, cuman jangan jadi lo jadi kayak anjing lo berdua ya kan, lo so tau gitu ya, enggak lah. Karena kita ngomongin berdasarkan apa yang kita pikirin gitu, nggak mungkin gue ngomong asal kayak misalkan gue anjing lo pembeo gitu, nggak mungkin lah ya kan, karena kan gue nggak ngejudge, cuman kan gue cuma kayak ngasih tahu gimana kedepannya lo nanti kalau lo pembeo yang bakal kena dampaknya itu bukan cuma lo doang gitu kan, akhirnya keluarga lo, efeknya panjang, anak-anak lo ya kan, banyak yang lo kecewain karena lo pengen hidup hedon lah jadinya. fuck lah. Intinya kayak gitu lah. Ya pokoknya kurang-kurangin lah. Kurang-kurangin aja lah. Kebutuhan sosial media tuh. Lo kalau misalnya mau keren, mau viral, lo boker, ekspresi muka lo videoin itu. Palingan pas ngedengerin aja sih muka lo pasti jelek tuh asli. Ya lo kalau mau viral gue lebih setujuan kayak KKI sih, lebih baik kayak begitu, lebih baik kayak setting-settingnya lah, nggak masalah menurut gue dibanding lo harus ngejual settingan itu masih masuk akal, iya. tolol. Tapi sih ini dia nggak masuk akal sih. Cuman yang lebih kayak gue, ya adalah lo lebih kayak gue nggak nyuruh lo buat jadi manusia seperti yang lainnya, yang penting lo apa adanya aja, cuman jangan sampai lo kejerumus dalam hal yang emang nggak seharusnya lo masukin gitu, apalagi untuk lo nih yang anak-anak umur yang masih belasan tahun lah, maksud gue yang udah tergiur dengan hal-hal kayak gitu, lo kurang-kurangin main sosial media lah mendingan. Lebih baik kalau misalnya orang kayak gitu kayak keren, mainnya juga nih labinya foto-foto keren-keren mainnya di apartemen. Fuck lah anjir. Cuma sih menurut gue ya gimana ya, akhirnya peran influencer pun di situ ada gitu, karena influencer yang gimana gitu kan, dia yang giniin, oh kalau kehidupan ini enak gitu kan, ini enak gitu kan, yang akhirnya ngebuat itu juga gitu kan. Ini bukan gue ngejudge sih, ini cuma stigma dari gue aja gitu. Cuman ya udahlah, intinya jaga diri lo baik-baik. Nanti insya Allah ada ngobrol-ngobrol lagi kayak gini kalau emang lagi ada hal yang pengen gue bahas lagi lah sama orang ini ya kan. Karena gue juga jarang-jarang buat ketemu nih orang nih ya kan. Lo bayangin sekarang udah hampir sejam gue ngobrol sama dia dan itu gak berasa. Iya. Dan itu ya pokoknya kalau nanti gue edit cuma dapat 45 menit atau 30 menit ya lo harus nonton sampai habis lah istilah kasarnya. Iya, ngargain lo ngomong. Gue capek nih. Kira sampai sini aja. Gue Agung Permana, Apriansah. Iya, dia Apriansah Lubis, dan thank you, dan nanti follow juga Instagram gue di bawah sama Apri, dan thank you juga yang udah nonton. Salam KAN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.